16 dan ke-17. Seluruh Villa Zima menjadi hening pada saat itu. Hampir semua orang menoleh melihat Harvey tidak percaya. Menantu yang menumpang itu mengatakan segalanya dengan yakin. Mungkinkah dia memang tahu siapa CEO baru yang berinvestasi di Oak Enterprise? Don bahkan tidak percaya padanya. Dia tersenyum meledek dan berkata, "Baik, beritahu kami, siapa CEO baru di perusahaanku?" Harvey mengulurkan tangannya dan menunjukkannya pada dirinya sendiri. Dia kemudian berkata perlahan, "CEO baru, Oak Enterprise, adalah aku." Semua orang sangat terkejut, mereka tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat. Tetapi detik berikutnya, "Kau?" Don tertegun pada awalnya. Dia kemudian menahan perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia berhenti tertawa dengan susah payah. Dia kemudian menatap kakek Zima. "Kakek Zima, aku pikir menantumu hanya suka mendramatisir sesuatu. Tapi aku terkejut melihat dia bertingkah seperti orang bodoh." Saat dia mengatakan itu, Zack dan yang lainnya juga tertawa. Mereka memandang Harvey seperti melihat orang bodoh. Zack berkata, "Harvey, kau hanya menantu yang menumpang. Kenapa kau mengaku-ngaku menjadi CEO?" Quinn mengejek Harvey. "Harvey, apa menyenangkan bagimu bertindak seperti ini? Jangan berbicara omong kosong dan membual di sini." Lillian menjadi cemas juga. "Harvey, kembali ke sini sekarang juga. Jangan membodohi dirimu sendiri." "Harvey, jangan marah-marah dan bertindak gegabah. Kau seharusnya tidak berbicara omong kosong seperti ini. Jika kau bertindak sembrono, kau akan melukai dirimu sendiri." Mandy tampak khawatir. Dia mengira Harvey telah menerima pukulan yang signifikan malam itu, jadi dia mulai berbohong pada dirinya sendiri, berpikir bahwa dia adalah CEO baru dari Oak Enterprise. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, berniat menyeret Harvey pergi. "Jangan main-main lagi. Izinkan aku membawamu berkonsultasi dengan dokter. Mandy, aku dapat membuktikan bahwa aku memang CEO Oak Enterprise yang baru. Percayalah padaku." Harvey mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada mereka nama yang dia simpan di daftar kontaknya. "Don, kau adalah pegawai Oak Enterprise. Aku yakin kau tahu apa arti nama ini," kata Harvey. Don memandangnya dengan santai. Begitu dia melihat nama itu Yvonne Xavier, dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dia kemudian berkata, "Harvey, kau memang unik. Menurutmu itu bisa menjadi bukti bahwa kau memiliki nama sekretaris kami yang kau simpan di daftar kontakmu? Jadi, jika aku menyimpan nama sekretaris yang bekerja untuk orang terkaya di dunia di daftar kontakku, apa itu menjadikan kau orang terkaya di dunia? Kau gila." Don sama sekali tidak percaya padanya. Oak Enterprise cukup terkenal. Hampir semua orang di New York tahu siapa wakil presiden dan sekretaris yang bekerja di sana. Mereka hanya tidak mengetahui identitas CEO baru yang misterius. Normal bagi Harvey untuk mengetahui tentang itu, tetapi itu cukup berlebihan jika dia menggunakannya sebagai bukti. "Kenapa kau tidak bertanya sendiri padanya? Siapa CEO barumu?" kata Harvey dengan tenang. Dia kemudian menelpon nomor itu dan menyerahkannya kepada Don. "Baik, aku hanya ingin melihat apakah kau bisa menelponnya." Don merasa nomor kontak itu tidak bisa dihubungi. Jadi dia langsung menyetel telepon ke mode speaker, menunggu Harvey mempermalukan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, mereka segera mendengar suara datar dari telepon. "Nomor yang Anda panggil tidak ada dalam layanan. Harap periksa kembali nomor Anda dan cobalah beberapa saat lagi." Bab 17. Mereka tercengang dan segera tertawa terbahak-bahak. Don mencibir dan tertawa juga. "Harvey, inikah buktimu? Kau tidak merasa ini lucu? Tuan Zender, kau mau saja membuang-buang waktu berbicara dengan orang bodoh. Aku bahkan tidak percaya apapun yang dia katakan." Saat itu, Zack tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan mengambil ponsel Harvey dan membantingnya ke lantai. Kemudian dia menunjuk Harvey dan memarahinya. "Kau hanya menantu. Mengapa kau selalu bertingkah? Kau bahkan mengklaim bahwa kau punya bukti. Persetan, pergilah sekarang juga. Kami muak akan keberadaanmu. Bagaimana kami bisa memiliki orang sepertimu di keluarga kami? Tidak berguna." Semua orang dari keluarga Zima mengambil inisiatif pada saat itu hanya karena mereka merasa telah sangat dipermalukan oleh Harvey.
Mereka pasti tahu bahwa Harvey tidak mungkin menjadi CEO baru di Oak Enterprise, tetapi mereka merasa Harvey meremehkan mereka pada saat itu. Ini, di luar dugaan Harvey bahwa Yvonne telah berhenti menggunakan nomor kontaknya saat ini, terhitung sudah 3 tahun hari itu. Masalahnya adalah dia bahkan tidak memberitahunya bahwa dia telah mengganti nomor teleponnya. Sekarang dia jadi gagal menghubunginya. Tamparan keras terdengar. Tepat ketika semua orang sudah siap untuk menikmati pemandangan itu, Lillian, yang duduk di samping, tiba-tiba berdiri. Dia berjalan menuju Harvey dan tiba-tiba menamparnya tanpa peringatan. Tamparan itu sangat tiba-tiba sehingga Harvey tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke lantai. Wajahnya juga sedikit membengkak. "Brengsek! Tidakkah menurutmu kau sudah cukup mempermalukan kami hari ini?" Lillian menunjuk ke Harvey dan memarahinya dengan kasar. "Kau hanyalah seekor anjing yang kami pelihara bersama kami. Siapa yang mengizinkanmu mempermalukan diri sendiri di sini? Sekarang kau berpikir bahwa kau adalah seseorang yang penting dan berkuasa. Kau bahkan mengklaim bahwa kau adalah CEO baru. Pergi sana!" Lillian mencibir. Suara tawa terdengar. Yang lainnya segera tertawa. Mereka tampak seperti menikmati kemalangan Harvey dan pemandangan itu. Sungguh menyedihkan. Mandy terlihat bingung saat itu. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lembut, "Harvey, aku tahu bahwa apa yang terjadi malam ini merupakan pukulan besar bagimu. Tetapi kenapa kau mengatakan kebohongan yang begitu jelas? Kau benar-benar tidak perlu melakukan ini. Aku tidak setuju menceraikanmu. Minta maaf pada Tuan Zender sekarang juga. Jika tidak, kalau insiden ini diketahui orang lain dan CEO baru York Enterprise mengetahui bahwa seseorang menyamar sebagai dirinya, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan." Harvey sedikit heran. Ia tidak menyangka Mandy akan membelanya di saat seperti itu. Menyaksikan adegan itu, Don tidak bisa menahan diri lagi. Jika aku membiarkan menantu ini bersama keluarga Zima, dia pasti akan merusak rencanaku. Memikirkan hal itu, Don melangkah maju dan berkata, "Kakek Zima, menantumu yang menumpang ini sangat pandai berpura-pura. Itu bukan pertanda baik. Dia mungkin akan membuat masalah. Jika CEO baruku mengetahui hal ini, kau pasti akan kehilangan dana yang kau butuhkan. Jika CEO baru marah, dia bahkan mungkin membuatmu bangkrut. Sebaiknya kau keluarkan dia dari Zimmers hari ini. Jika tidak, cepat atau lambat kau akan dibebani olehnya." Bab 18, 19, dan ke-20. Mendengar perkataan Don, jantung kakek Zimmer berdetak kencang. Tepat sekali. Jika aku membiarkan Harvey tetap bersama kita, seluruh anggota keluarga Zimmer pasti akan dihancurkan karenanya. Kakek Zimmer, ini adalah pestamu. Akan sangat disayangkan jika kau berniat untuk menghajarnya. Izinkan aku membantumu memberikan pelajaran pada orang yang tidak masuk akal dan tidak berguna ini. Melihat Don akan memukuli Harvey, kakek Zimmer tidak berniat menghentikannya. Selain itu, anggota keluarga lain juga menikmati kejadian itu. Mereka sudah lama merasa jijik pada Harvey dan sangat ingin melihat Don memukulinya. Don tersenyum licik. Dia berlari beberapa langkah dan dia akan mengayunkan tendangan terbang ke wajah Harvey. Dia rutin ke gym untuk melatih dirinya sendiri selama beberapa tahun. Dia bahkan belajar taekwondo selama beberapa tahun oleh pelatih pribadi dan mencapai sabuk hitam. Saat itulah tendangannya tampak cukup ganas dan kuat. Aku ingat Tuan Zender adalah seorang ahli taekwondo bersabuk hitam. Berakhir sudah bagi Harvey sekarang. Dia pasti akan dibawa tanduk kalau begitu. Tapi dia memang bodoh. Jika bukan karena tidak pantas bagi kami memukulinya, aku akan melakukannya sejak lama. Siapa yang memintanya berpura-pura menjadi CEO? Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia tanggung sebagai akibatnya. Mereka masih mendiskusikannya. Semua orang menahan tawa mereka, ingin menikmati pemandangan itu. Sungguh malam yang sulit. Jika Harvey menahan tendangan itu, kepalanya akan terluka parah. Memfokuskan matanya dan siap menghadapi tendangan yang datang, Harvey tidak berniat untuk mundur. Tetapi dia berdiri di tempat tanpa bergerak. "Harvey, akui kesalahanmu sekarang juga." Di luar dugaan Mandy, dia merasa sedikit khawatir saat melihat orang yang tidak berguna akan segera dipukuli. Mungkin dia telah memeliharanya seperti anjing bersamanya untuk waktu yang lama sehingga dia mulai memiliki perasaan terhadapnya.
Dia bisa memarahi dan memukuli sesukanya, tetapi tidak bagi yang lain. "Seranganmu terbaca. Berani sekali kau ingin menghajarku," ucap Harvey tidak mundur. Itu jelas merupakan gerakan tidak praktis yang diajarkan oleh pelatih yang tidak berpengalaman. Terlihat cukup kuat tetapi hanya digunakan untuk pertunjukan. Sebagai generasi muda York, Harvey perlu mempelajari seni bela diri yang sesungguhnya sejak usia muda. Harvey mempelajari Tai Chi dan yang dia tahu adalah style Tai Chi yang paling praktis dalam pertarungan sebenarnya. Meskipun dia tidak berlatih selama 3 tahun terakhir, tidak apa-apa baginya untuk menangani gerakan sembrono seperti itu dari Don. "Menjauhlah." Harvey mengayunkan tangan kanannya ke depan dengan kuat dan dia memegang kaki Don yang masuk. Kemudian dia meraih kaki Don dan mengangkat kakinya dengan sangar. Gedebuk. Suara keras terdengar. Terbang di udara, Don terlempar oleh Harvey begitu saja. Dia berbalik dari udara. Kemudian Don jatuh ke lantai dengan kencang. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa bangkit kembali. Dia gemetar dan dia bahkan tidak bisa memarahi Harvey atas apa yang telah terjadi. Bab 19. Apa? Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Orang tak berguna itu hanya mengangkat tangan kanannya sedikit. Kenapa Don sampai jatuh begitu parah? Apa si brengsek itu memiliki kemampuan seperti itu? Atau apa benar bahwa setiap orang memiliki hokinya? Namun kebanyakan dari mereka merasa Harvey cukup beruntung dan Don memang kurang beruntung. Harvey baru saja mengangkat tangannya seperti itu, Don terlempar dengan keras. "Harvey, tunggu dan lihat saja." Don terbaring di tanah, menggigil. Dia bersikeras untuk bangkit. Saat itu juga dia menunjuk ke Harvey dan memarahinya penuh emosi. "Aku akan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu membayarnya. Tunggu dan lihat saja." Pada saat itu, semua orang menatap Don yang hidungnya berdarah. Kemudian mereka berbalik melirik Harvey dengan menyedihkan. Kekuasaan macam apa yang dimiliki menantu yang menumpang itu? Tapi Don berbeda. Dia adalah karyawan tingkat menengah di York Enterprise. Jika dia memiliki niat seperti itu, akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan Harvey sepenuhnya hanya dengan menjentikkan jarinya. Tetapi Harvey tidak peduli pada Don saat itu. Dia meraih teleponnya dari lantai dan menelpon Yonathan. "Halo, Harv. Ada apa?" Di ujung lain telepon, Yonathan terdengar sangat antusias. Harvey melirik Don yang terbaring di lantai. Dia berkata dengan suara berat, "Ada seorang pegawai di York Enterprise yang menipu semua orang di luar sana dengan memanipulasi nama perusahaan. Singkirkan dia untukku." "Sangat mudah. Bagaimana kau mau kubereskan?" "Ambil semua darinya." Setelah itu, Harvey langsung menutup telepon. Harvey tampak tenang saat itu. Dia bahkan menelpon di depan Don. Melihat itu, Don penuh amarah dan berteriak emosi. "Brengsek! Beraninya kau memukulku! Ini belum selesai! Kau tidak tahu aku siapa? Aku bekerja untuk York Enterprise. Aku dilindungi oleh Yorks di Southlight. Di Southlight, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan dan tidak ada yang menolakku." Pada saat itu, Don sangat murka sampai kehilangan akal sehatnya. Emosinya memuncak dan mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan tanpa sadar. Tetapi dia menyetel telepon pada mode pengeras suara hanya untuk memamerkan dirinya. Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara yang berat dan berwibawa di ujung lain telepon. "Don? Ada apa?" "Tyson, aku dipukuli." "Ya itu betul. Ini villa nomor 5 di Royal Neighborhood. Tyson, bawalah lebih banyak orang bersamamu. Kita harus mengalahkan si brengsek ini secara brutal," kata Don meletup-letup. Di ujung telepon yang lain, Tyson tampak terkekeh seketika. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Tidak masalah. Aku di dekat sini. Aku akan tiba di sana dalam 10 menit. Saat Don menutup telepon, dia menatap Harvey dan berkata, "Brengsek! Jangan berani lari. Aku ingin kau membayarnya di sini sekarang dan kau tidak akan dapat bertahan sampai besok. Kau tahu siapa Tyson? Dia adalah Tyson Woods." Bab 20. Saat menyebut Tyson Woods, semua anggota keluarga Zimmer menarik nafas pasrah. Siapa Tyson? Dia adalah orang terkenal di Newham.
Banyak orang ingin dekat dengannya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Calon menantu laki-laki itu, Don, bisa memintanya untuk datang. Don memang orang yang cukup berpengaruh dan berkuasa. Bahkan kakek Zima memandang Don mendukungnya. Dia agak puas dengan cucu menantunya itu. Kau tidak mau aku bertahan sampai besok? Baiklah. Harvey tersenyum. Aku memang penasaran. Kau akan kehilangan segalanya dan kau adalah orang tidak berguna yang akan segera menghadapi kebangkrutan. Aku ingin tahu bagaimana kau menghadapinya. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Apa dia sudah gila? Tuan Zender adalah pemuda kaya. Cek 1 juta miliknya masih di sini. Bagaimana bisa dia mengatakan bahwa Tuan Zender akan kehilangan segalanya dan menghadapi kebangkrutan? Apa dia tahu apa itu kebangkrutan? Oh, menantu yang menumpang ini selalu tinggal di rumah dan menonton TV atau membaca novel. Dia bahkan tidak memiliki pendidikan yang baik. Itulah mengapa dia berbicara omong kosong sekarang. Kalau aku jadi dia, aku pasti segera kabur. Jika tidak, aku takut tidak akan bertahan sampai besok jika Tyson sampai di sini. Ngomong-ngomong, haruskah kita memanggil polisi? Apa kau bodoh? Kenapa kita harus memanggil polisi? Kita harus memanggil ambulans sebagai gantinya. Kita tidak bisa membiarkan orang yang tidak berguna itu mati di sini. Pembawa sial. Semua orang di Zemers tersenyum bahagia. Beraninya orang tak berguna itu begitu keras kepala di sini. Seberuntung-beruntungnya dia mungkin tidak akan dipukuli sampai mati. Saat itu, ponsel Don bergetar lagi. Dia langsung mengangkatnya. Itu adalah telepon dari atasannya Wakil Presiden York Enterprise. Don, kau brengsek! Apa yang kau lakukan di luar sana? Nona Xavier menelponku bilang bahwa kejahatan penyalahgunaan dana proyek perusahaanmu terungkap. Sekarang kau dipecat oleh perusahaan. Seluruh propertimu dibekukan dan dilikuidasi. Biarkan aku memperingatkanmu. Setelah kau digulung di penjara, kau harus tahu apa yang harus atau tidak boleh kau ungkapkan kepada otoritas di sana. Don akan bertanya tentang sesuatu, tapi sayangnya teleponnya ditutup. Saat itu, Don tidak bisa memulihkan dirinya. Kenapa aku tiba-tiba bangkrut? Menantu brengsek ini membuat tebakan yang benar. Dia mengutukku. Tetapi Don adalah pria yang cerdas. Dia segera menyadarkan diri. Sekarang kejadian itu belum diketahui orang lain. Beberapa koneksi yang dimilikinya. Namun, jika dia melewatkan kesempatan itu malam itu juga, berita ini mungkin akan terungkap keesokan harinya. Maka, dia mungkin tidak akan pernah bisa bersama Mandy di sisa hidupnya. Jadi apapun yang terjadi, dia harus mencapai tujuannya dengan mensukseskan malam itu karena dia telah kehabisan semua pilihan lainnya. Selain itu, menantu yang menumpang ini memang menyebalkan. Lebih baik lagi jika dia menghabisi Harvey di sana dan juga di Zemers. Kemudian dia akan berada di antara keluarga Zima. Tuan Zender, ada apa? Sak, yang ada di sampingnya, bertanya dengan nada menyanjung.